Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam yang tidak pernah berhenti memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada teladan abadi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, pada bulan Ramadan ini sangat dianjurkan untuk bersedekah. Pernahkah kalian merasa bahwa bersedekah di zaman sekarang itu tantangannya sangat unik? Sekarang cukup buka smartphone, scan kris, masukkan PIN, saldo berpindah, insya Allah pahala akan mengalir kepada kita. Namun, di balik kemudahan itu, muncul pertanyaan yang begitu besar yang sering menghantui kita. Apakah sedekah digital kita ini murni karena Allah? Atau jangan-jangan cuma sekedar konten dan pencitraan? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, zaman cashless atau non-tunai adalah sebuah keniscayaan. Islam tidak pernah melarang teknologi. Justru, Islam mendorong efisiensi dalam kebaikan. Namun, yang sering terjadi adalah jebakan bagi kita adalah kemudahan untuk riya. Dulu, untuk pamer sedekah, seseorang harus bercerita secara lisan ke orang lain. Dan itu butuh usaha. Sekarang, pamer hanya butuh satu kali klik, screenshot, lalu diunggah ke media sosial. Batasan antara menginspirasi orang lain dan ingin dipuji orang lain menjadi sangat tipis, setipis layar smartphone kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita dalam hadis yang sangat mendasar, yaitu Inna a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, Allah tidak melihat apakah kita bersedekah memakai uang kertas yang lusuh atau menggunakan saldo e-wallet yang canggih. Yang Allah lihat pertama kali adalah apa yang ada di dalam hati kita saat jari kita menekan tombol bayar atau kirim. Mari kita bayangkan sebuah skenario yang mungkin sering kita alami. Suatu hari, Anda melihat sebuah unggahan tentang penggalangan dana untuk bencana alam di media sosial. Hati Anda tergerak. Anda langsung membuka aplikasi bank, memindai kodenya, dan menyumbang Rp100.000. Detik pertama, hati Anda tulus. Anda rasa bahagia bisa membantu. Tapi di detik yang selanjutnya, muncul bisikan halus di pikiran. Wah, bagus nih kalau di screenshot, lalu diposting di story, pakai caption, self-reminder untuk selalu berbagi. Biar orang-orang tahu saya peduli. Di titik inilah perang batin dimulai. Apakah postingan itu benar-benar untuk mengajak orang lain ikut menyumbang, atau agar teman-teman Anda berkomentar, Masya Allah, baik banget ya kamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamatsali hambatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Ayat ini menegaskan bahwa Allah akan melipat gandakan kebaikan dari sedekah yang kita lakukan jika kita meniatkan sedekah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimana caranya agar sedekah digital kita tetap bernilai pahala dan jauh dari penyakit riya? Yang pertama, lakukan sedekah senyap. Cobalah sesekali atau bahkan sering bersedekah digital tanpa pernah ada orang lain yang tahu. Tidak perlu di screenshot, tidak perlu disimpan di galeri. Biarkan mutasi rekening itu menjadi rahasia pribadi antara Anda dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, niat sebelum klik. Sebelum menekan tombol konfirmasi pembayaran, berhenti sejenak selama 3 detik. Tarik nafas dan katakan dalam hati, Ya Allah, ini benar-benar untukmu. Tolong jaga hatiku dari keinginan dipuji. Jika niat sudah mantap, baru klik tombolnya. Dan yang terakhir, hati-hati dengan pujian. Jika Anda harus memberikan bukti sedekah,
misalnya sebagai bentuk transparansi karena mengumpulkan dana orang lain, maka setelah diunggah, jangan terlalu sering mengecek jumlah like atau membaca komentar pujian. Anggap saja tugas Anda sebagai kurir kebaikan telah selesai. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dunia digital hanyalah alat. Sedekah cashless adalah nikmat yang harus kita syukuri karena membuat kita bisa berbagi kapan saja dan di mana saja. Jangan sampai ketakutan kita akan label pencitraan malah membuat kita jadi pelit dan berhenti bersedekah. Yang harus kita perangi bukanlah teknologinya, melainkan ego kita sendiri. Mari kita jadikan jejak digital kita sebagai saksi di akhirat nanti bahwa di balik layar smartphone yang sering kita gunakan untuk urusan dunia, pernah ada jari jemari yang bergetar karena tulus mengirimkan bantuan untuk semua. Semoga Allah senantiasa menjaga keikhlasan hati kita, baik saat tangan kanan memberi secara tunai maupun saat jari memberi secara digital. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, mungkin sekian kultum yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.